Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsyifatia Salsabila dari jurusan Sastra Indonesia offering C. Pagi ini ingin menyampaikan sedikit pembahasan topik tentang modal menjadi sastrawan. Menurut Syafi'i tahun 1988 nomor 79-90, kemampuan atau hal yang harus kita miliki untuk menjadi sastrawan atau penulis yang pertama adalah bakat. Namun hal itu tidak bersifat mutlak. Maksudnya adalah kita masih bisa melatihnya dan mengasahnya setiap hari apabila kita memiliki kemauan. Yang kedua adalah bekerja keras. Untuk menjadi penulis atau sastrawan yang baik, kita harus bekerja keras untuk melahirkan karya-karya sastra yang akan diminati dan bermanfaat untuk halayak ramai. Yang ketiga adalah keberanian moral. Keberanian moral untuk apa itu? Yaitu keberanian moral untuk jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Yang keempat adalah keyakinan. Keyakinan apa itu? Yaitu keyakinan tentang yang kita tulis apakah sudah benar dan perlu untuk ditulis. Yang kelima yaitu memandang sesuatu secara proporsional, sehingga kita sebagai penulis harus bisa memandang segala sesuatu secara proporsional. Yang keenam adalah berpikir logis. Karena apabila kita sebagai penulis tidak bisa berpikir logis, maka apa yang kita tulis bisa saja tidak sesuai dengan judul atau tema yang kita tetapkan. Bisa saja juga tidak sesuai atau alurnya tidak berkesinambungan. Yang ketujuh adalah bertanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk apa yang kita kerjakan. Yang kedelapan adalah mengkritik diri sendiri. Jadi kita sebagai sastrawan atau penulis harus bisa mengkritik diri sendiri, mengkritik apa yang kita tulis dan kita kerjakan, apa yang kurang dari karya-karya yang kita hasilkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu peka. Peka yang bagaimana sih maksudnya? Yaitu peka terhadap apa yang diminati oleh masyarakat, sehingga kita bisa menjadi sastrawan yang digemari dan juga terkenal ataupun diteladani oleh halayak ramai. Selain hal-hal yang telah kita sebutkan di atas, seorang penulis juga harus memiliki kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis, sehingga kita dapat mengetahui apa sih yang akan kita bahas dan kita selesaikan dalam tulisan kita selanjutnya. Yang kedua yaitu kepekaan terhadap kondisi pembaca, sehingga kita sebagai penulis dapat menyesuaikan diri untuk membawa topik dan menyesuaikan bahasa kita sehingga lebih mudah dipahami oleh target pembaca kita. Yang nomor 3 yaitu menyusun perencanaan penulisan, sehingga kita akan memiliki target dan juga memiliki skema dan juga struktur yang jelas tentang apa yang kita tulis. Dan yang keempat adalah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tentu saja seorang penulis harus bisa berbahasa Indonesia dengan lancar dan benar. Yang kelima yaitu mulai menulis. Kita sebagai penulis tidak bisa kan terus hanya berangan-angan dan berimajinasi tentang apa yang kita tulis. Kita juga harus mulai menulis apa yang ada di pikiran kita. Dan yang terakhir, kita harus bisa memeriksa karangan kita sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang model menulis. Menurut Hayes tahun 2000, model menulis dipengaruhi oleh dua unsur. Yang pertama, unsur lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis. Dan yang kedua adalah unsur individu yang dipengaruhi oleh motivasi atau sikap dari individu tersebut. Yang kedua ada proses kognitif yang mencakup interpretasi teks, refleksi, dan juga produksi teks. Yang kemudian ada memori kerja yang mencakup memori fonologis, bahkan visual, memori semantik, dan yang terakhir adalah memori jangka panjang yang mencakup skema tugas, topik, pembaca, linguistik, dan genre. Menurut Budi Barma tahun 1984, 1982, dan juga 1995, sebelum menulis, pengarang yang baik harus memiliki imajinasi, kepekaan, otak untuk berpikir, insting, persepsi kepengarangan, jujur dalam menuliskan apa yang kita tuliskan, kreatif, memiliki intuisi untuk menulis, bakat, bekerja keras, intelektual, dan hidup baik, ajak, pecinta sastra, dan juga serta mempunyai daya serap, sehingga kita dapat menghasilkan atau membuat sebuah karya sastra yang baik, benar, diminati halayak ramai, serta bermanfaat dan juga menghibur. Oke, saya rasa sekian dari saya hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan juga telah menyaksikan apa yang saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaklumi dan itu sepenuhnya dari saya. Apabila terdapat banyak kelebihan, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bimbingan dari Bapak Ibu dosen yang telah membimbing saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.